Hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalnya melihat Sayyidah Hawa, istri Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Itu dia berdoa kepada Allah ketika diusir oleh Allah taala dari surga. Keduanya Nabi Adam dan Hawa berdoa, Rabbana dzalamna anfusana. Tuhan kami telah berbuat dolim, kami telah berbuat aniaya pada diri kami. Sementara Zahra alaihissalatu wassalam, kalau tadi Nabi Adam dan Hawa diampuni oleh Allah taala karena meminta ampun, diampuni, mendapatkan ghufran dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Fatimah memiliki makom tidak hanya diampuni oleh Allah taala, tapi dia adalah orang yang memiliki jiwa di mana ridhonya Allah ada pada dia dan kemurkaan Allah ada pada dia. Oleh karena itu di dalam sebuah riwayat disebutkan Allah yardha liridhaha. Allah ridho karena Fatimah ridho, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrakul Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala li Fatimah, innallaha la yaghdabu li ghadabika wa yarda li ridhak. Wahai Fatimah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu marah karena kemurkaanmu dan Allah ridho karena ridhamu. Tidak hanya mendapatkan ampunan, orang berdosa dia minta ampun baru diridhoi oleh Allah taala. Tapi Fatimah Zahra bukan hanya diampuni, tapi dia adalah orang yang dijadikan keridhoannya sebagai tempat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan murkanya dia dijadikan sebagai tempat kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tentang ketika Al-Qur'anul Karim berbicara tentang Asiyah. Asiyah binti Muzahim adalah seorang mukminah yang menyembunyikan keimanannya. Dia hidup sebagai istrinya Fir'aun. Disebut dalam Al-Quran, dipuji-puji sedemikian rupa, mukminah min ali Fir'aun yang menutupi keimanannya. Apa yang dilakukan oleh Asiyah? Karena dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia minta kepada Tuhan, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Dia bilang, ya Tuhanku, bangunkanlah aku di sisimu sebuah rumah di sorga. Asiyah yang memiliki kemuliaan sedemikian dahsyat, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditempatkan ke dalam surganya, di sisinya Allah, bertetangga dengan Allah Subhanahu wa taala. Fatimah Zahra tidak hanya semacam itu. Fatimah Zahra tidak hanya semacam itu, tapi memiliki makom yang jauh lebih tinggi daripada Asiyah. Kalau Asiyah minta mendapatkan tempat di surga, justru Fatimah Zahra alaihissalatu wassalam memiliki posisi akan memberikan syafaat di hari kiamat kepada siapapun yang diinginkan oleh Fatimah Zahra. Kalau Asiyah meminta dimasukkan ke dalam surga, Fatimah Zahra tidak dimasukkan ke dalam surga karena surga itu pasti diberikan oleh Allah taala, tapi diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada siapapun yang diridhoinya. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an mengatakan wala yashfa'una illa limanir tadha, dan tidak akan ada yang bisa memberikan syafaat kecuali orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara lakabnya Fatimah Zahra, salah satu nama, salah satu julukan yang diberikan Allah kepada Fatimah Zahra, pertama disebut Radiyah dan yang kedua adalah Mardiyah. Dia ridho dengan segala keputusannya Allah dan dia juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang itu dia ridho dengan keputusannya Allah, tapi belum tentu Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya. Kalau enggak, Fatimah tidak demikian. Dia ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepadanya. Dengan demikian hak syafaat kelak akan mendapatkan diberikan kepada Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Ini salah satu kelebihan yang dimiliki atau kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Sayyidah Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Allah taala misalnya menyebut tentang tentang Sayyidah Maryam, kelebihan yang dimiliki oleh Sayyidah Maryam. Kata Allah, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raqiin.
Wahai Maryam, berdoalah engkau kepada Tuhanmu, atau beribadahlah engkau kepada Tuhanmu. Kalimat kunut itu berdoa, meminta kepada Allah. Wasjudi, bersujudlah engkau kepada Tuhanmu, warka'i ma'ar raki'in, dan berlakukan ruku bersama orang-orang yang ruku. Ini sebagai sebuah kelebihan di mana Allah berkomunikasi, Allah kemudian meminta kepada Sayyidah Maryam untuk bersujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang sementara Sayyidah Fatimah Zahra tidak hanya sekedar sebagai orang yang beribadah kepada Allah, tidak hanya saja dia menjilmakan ibadahnya dengan seluruh keberadaannya, seluruh eksistensinya menyembah kepada Tuhan, tapi juga dia mencapai pada tingkatan ibadah yang sangat tertinggi. Hasan Al-Basri atau Hasan Al-Basri dia mengatakan begini, maka fi hadhil ummah a'badu min Fatimah. Tidak ada umat ini, seseorang dari umat ini yang lebih beribadah, lebih banyak, atau a'bad, orang yang paling beribadah kepada Allah, dia bilang melebihi daripada Fatimah Zahra. Kanat taqumu hatta tatawarrama qadamah. Kata Abul Hasan Al-Basri, dia bilang bahwa ketika Fatimah Zahra ini berdiri menyembah kepada Allah, dia tidak melepaskan, tidak pernah bangkit dari tempat ibadahnya sampai kedua kakinya itu menjadi lebam atau bengkak, ya, menjadi bengkak.